Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, perkenalkan, nama saya Dodi Irawan Saputra, berasal dari kelas KPI 3C, nomor induk mahasiswa 1911310056. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan keteladanan dalam dakwah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam dakwah. Yaitu kepemimpinan dalam dakwah adalah sifat dan ciri tingkah laku pemimpin yang mengandung kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan daya kemampuan seseorang atau kelompok guna mencapai tujuan yang dakwah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemimpin dakwah adalah orang yang menggerakkan orang lain yang ada di sekitarnya untuk mengikutinya dalam proses mencapai tujuan dakwah tersebut. Kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Yang selanjutnya yaitu menurut Haiman. Haiman berpendapat yaitu kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Sedangkan menurut Edwin A. Luke, kepemimpinan adalah proses membujuk orang lain mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Sedangkan menurut John Piner, kepemimpinan adalah seni untuk mengkoordinasikan dan memberikan dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik kepemimpinan dakwah yang baik yaitu ada 7. Yang pertama, tidak bergaya instruksional. Yang kedua, pendekatan ide kepemimpinan berpikir. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Yang keempat, permudah, jangan mempersulit. Yang kelima, memahami realitas manusia sebagai manusia. Yang keenam, memberikan kenyamanan kepada yang dipimpin. Yang ketujuh, kondisikan selalu hubungan dengan tim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keteladanan dalam dakwah adalah sifat atau ciri perilaku seseorang yang dicontoh atau diteladani oleh banyak orang. Al-Qudwah atau yang disebut dengan kata al-uswah bermakna contoh atau teladan. Kalimat yang tidak asing di telinga kaum muslimin apalagi bagi para aktivis dakwah. Sering mendengar kata al-uswah atau al-qudwah tersebut. Di dalam Islam, keteladanan itu menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kaum muslimin. Yang dalam Quran surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Salat berjamaah bisa berjalan dengan baik ketika hubungan keteladanan itu berjalan dengan harmonis. Makmum dengan tulus mengikuti imamnya dan imam dengan penuh perhatian memimpin makmumnya menjalankan sholat. Rasulullah SAW menegaskan kepada makmum untuk mengikuti contoh imamnya dalam sebuah hadis, yaitu yang artinya sungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jika imam sholat dengan berdiri, maka sholatlah kamu dengan berdiri. Dan jika imam rukuk, maka rukuklah kamu. Dan jika ia bangun, maka bangunlah kamu. Dan jika ia membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamdu. Dan jika imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semua. Baik, itulah penjelasan dari materi kepemimpinan dalam dakwah dan keteladanan dalam dakwah. Apabila ada kesalahan, saya pribadi meminta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.